Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Tegar Masyara Akbar, NIM B1B1 22058, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, dosen pengampu yaitu Pak Alfa Beriansah, SIP MIP. Mata kuliah pengantar ilmu politik. Baiklah, di sini tugasnya yaitu konsep ilmu politik dan bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Baiklah, di sini saya akan mengartikan apa itu ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum, istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Selanjutnya yaitu konsep ilmu politik. Di sini konsep ilmu politik ada 5, dan yang pertama yaitu negara atau state. Negara merupakan sesuatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dan yang kedua adalah kekuasaan atau power. Di sini arti kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan yang diambil secara kolektif. Dan yang keempat adalah kebijakan, atau bisa disebut juga dengan policy atau belight. Arti kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik. Dan yang terakhir adalah 5, yaitu pembagian dan alokasi. Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai values dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat. Nah, selanjutnya adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu politik banyak menyangkut ke semua ilmu sosial. Bagaimana pentingnya ilmu politik
dengan ilmu sosial lainnya itu mencakup seperti ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu filsafat, dan yang terakhir yaitu ilmu geografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Nah, yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Hubungannya adalah sosiologi dan ilmu politik merupakan disiplin ilmu dengan asal-usul yang sama, dan telah lama ilmu politik membahas tentang masyarakat dan negara. Sosiologi sebagai ilmu sosial yang paling pokok dan umum sifatnya, membantu sarjana politik untuk memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Dengan menggunakan pengertian dan teori sosiologi, para sarjana politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial dapat memengaruhi atau dipengaruhi. Selanjutnya, yang kedua, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Hubungan ilmu antropologi dengan ilmu politik yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial, budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula, antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman. Dalam bidang teori antropologi, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Antropologi telah pula berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering muncul dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat. Penelitian semacam ini memaksa sarjana ilmu politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial dari dalam masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi sangat berpengaruh, di mana dua-duanya sangat memiliki arti timbal balik. Ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan
karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Makanya, hubungan ilmu politik dan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap suatu negara. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata keuangan suatu negara. Sedangkan ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari seluk tentang tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan ataupun keadilan. Dan selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam lingkup sosial. Sedangkan ilmu psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia, atau dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang lingkup individu. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu psikologi umum. Bahkan bisa dikatakan bahwa psikologi umum adalah ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang sebelum ia belajar ilmu politik. Ilmu psikologi yang berkaitan erat dengan ilmu politik adalah psikologi sosial atau pengkhususan ilmu psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau kegiatan. Dalam kegunaan psikologi dalam menganalisa ilmu politik, dapat kita ketahui bahwa apabila kita sadar bahwa analisa sosial politik diisi dan diperkuat dengan analisa hal-hal yang kecil yang menjadi bagian dalam bidang politik itu sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum yaitu dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum, tetapi tidak menitik beratkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan terutama menitik beratkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan sosial, sebagai hasil dari faktor-faktor kekuasaan. Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Di dalam sejarah politik akan membahas tentang kekuasaan, kerajaan, ideologi politik, kelompok kepentingan, dan lainnya. Di masa lalu dan berbagai unsur politik lainnya, sehingga dengan adanya peristiwa yang berbau politik di masa lalu, maka sejarah menjadi terhubung dengan politik. Dengan banyaknya narasi atau cerita tentang kekuasaan, maka otomatis sejarah tidak lepas dari unsur ilmu politik,
yang kemudian mengambil ilmu politik sebagai ilmu bantu untuk merekonstruksi sejarah itu sendiri. Dengan demikian, penulisan sejarah akan menjadi multidimensional yang sangat baik dijadikan sebagai karya historiografi. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai atau value dari negara. Dalam pandangan filsuf Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral, filosofi, dan etika. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas, berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Montesquieu memberikan perhatian khusus pada iklim dan kesuburan tanah. Dia berpendapat bahwa kemerdekaan berpolitik telah lazim di dalam kedinginan suasana, di mana perbudakan merupakan kehangatan. Namun, bagaimanapun harus dinyatakan untuk menciptakan disiplin yang baru, yang mana diberi judul yaitu geopolitik. Geopolitik berguna untuk bisa mempelajari faktor pengaruh geografis terhadap politik luar negeri dari negara-negara berbeda. Oke, sekian hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.